Halo semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Yuman Wira Jati. Teman-teman sekalian boleh panggil saya Cep Wira ya. Teman-teman, perkenalkan nama gua Hari. Teman-teman bisa panggil gua Hari, Heri atau Ria tentunya teman-teman. Soalnya teman-teman pada bingung gitu manggil saya apa. Ada yang manggil Heri, Hari. Jadi kita apa saja boleh lah ya. Saya tuh jadi inget di film namanya tuh Harry Potter. Betul sekali. Teman-teman sekali yang menyamak saya. Hari itu hari mana? Hari di film ya. Pembahasan kita di podcast kami itu tentang apa nih Pak Heri? Nah, di sini kita bakal bahas soal pembangunan pada masa Pak Jokowi, Kawira. Pembangunan pada masa Pak Jokowi. Betul sekali. Pak Jokowi itu menjabat jadi presiden sama 2 periode ya. Betul sekali. 2014 sama 2019. 19 Kawira. Oh, 19 gitu. Sikat Pak Heri, langsung kita mulai saja. Nah, jadi di sini kita bakal bahas nih soal pembangunan. Jadi pembangunan itu Malah Derby pusing bolak-balik sama aja. Nah, kita kembali lagi ke topik permasalahan awal yang tadi Kawira ya. Jadi pertama-tama kita bakalan membahas apa sih dampak yang paling terasa buat masyarakat nih. Buat masyarakat. Tentu sekali. Dengerin nih buat para mahasiswa ya dengan mata, dengerin dengan telinga dan lihat dengan mata. Lanjut Pak Heri, gimana? Yaitu yang paling utama adalah masalah penggusuran nih Kawira. Penggusuran ya? Iya betul sekali. Misalnya nih yang kemarin dilaksanakan oleh Pak Jokowi nih Kawira. Pembangunan jalan tol Batang Semarang. Batang Semarang. Betul sekali. Di sana banyak sekali warga yang terdampak dan merasa ganti ruginya tidak adil. Iya. Memang banyak sekali tragedi yang merasa ketidakadilan ketika mereka digusur oleh pihak pemerintah. Masalah dari pembangunan sosial ya Pak Betul sekali. Dan bayangin saja kalau kita punya tanah, punya sawah, tiba-tiba digusur gitu kan. Tentu. Dan saya secara menganalisis dan secara data juga saya lihat Pak Heri, ada sekitar 778 jiwa dari 9 desa Pak Wah, Heri. itu nggak sedikit ya Kawira. Memang tidak sedikit ya. Betul sekali. Dan tentu apa yang disebutkan Kawira itu benar ya berdasarkan data tersebut. Iya. Namun itu bukan hanya itu Kawira. Masih banyak lagi yang terdampak dan belum terdata nih Kawira. Contohnya kita ambil di daerah yang paling ujung timur nih Kawira. Apa Papua? Papua Kawira. Papua. Ada apa kenapa? Di sana terjadi proyek strategis nasional Kawira. Wah, Kayak iya. di sana tuh pemerintah tuh membangun sebuah pelabuhan, Iya. kawasan industri dan juga itu sangat berpengaruh kepada masyarakat adat yang di sana Kawira. Mereka kehilangan akses ke mata tanah pencahariannya dan mata sumber pencahariannya Kawira. Sangat dirugikan dan sangat sayang sekali Kawira yang seharusnya mereka terbantu oleh proyek tersebut tapi merasa dirugikan. Waduh, sayang sekali ya Pak Heri. Betul sekali. Dan yang bikin rumitnya tuh yang banyak sekali masyarakat di Indonesia mereka mengakui bahwa tanah tersebut milik mereka namun tidak memiliki surat secara legal, Pak Heri. Betul Kawira. Jadi itu tuh salah satu penghambatan untuk dari surat kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Ini membuat kita jadi mikir dua kali nih Kawira. Apa nih? Pembangunan itu nggak cuma soal fisik tapi juga soal keadilan sosial. Betul sekali. soal Jadi keadilan sosial. di mana yang pembangunan ini harusnya membantu mempermudahkan masyarakat namun malah merugikan dan mempersulit masyarakat nih Kawira. Jadi memang pembangunan ini memang memiliki nilai positif dan negatifnya juga teman-teman. Oh iya, bahkan Pak Heri ada satu kisah ya Pak Heri, Ya. dia tuh pindah ke wilayah lain karena terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut Pak Heri. Jadi dan ya ketika mereka pindah butuh waktu bertahun-tahun untuk beradaptasi sama lingkungannya Pak Heri. Waduh, sangat disayangkan sekali ya. disayangkan. Mereka yang sudah lama tinggal di sana dan memiliki kenangan. Selanjutnya kita bakalan bahas soal lingkungannya. Tadi kita kan bahas tentang sosialnya Kawira. Oh iya. Tidak hanya tentang sosial Kawira. Waduh, Tapi banyak juga banget ini. Betul, kita harus memikirkan soal dampak pada lingkungan. Gitu. Proyek besar ini sering bikin hutan kita hilang Kawira, alias deforestasi. Oh iya, deportasi saya tahu. Misalnya gini Kawira, pembangunan smelter nikel. Dan ada hutan yang sebelumnya ratusan hektar gitu ya Kawira, hilang semuanya karena oleh pembangunan itu Kawira. Waduh, ini sangat bahaya sekali Pak Heri. Betul Ya, sekali. teman-teman harus sangat peka ya terhadap hal ini. Jadi banyak sekali ancaman terhadap satwa langka juga ya Betul Pak sekali Heri. Ya. Kawira. Kita harus memikirkan ke arah tersebut. Dan proyek PSN di Merauke dan Sorong misalnya Kawira juga mengancam ekosistem lokal. Iya, di mana iya. habitat asli yang begitu asri kan ya Kawira di Papua tersebut terganggu. Betul sekali karena keberlanjutan hidup manusia dan keanekaragaman hayati ikut terdampak oleh pembangunan tersebut. Waduh Pak Heri. Jadi ya, pembangunan nggak dibarengi dengan mitigasi lingkungan, nanti generasi mendatang cuma bisa lihat hutan dari foto-foto lama. Kasihan
banget kan, Pak Heri, sayang banget nanti anak cucu kita gimana Nah, gitu, paling Pak cuma Heri. bisa lewat di video aja ya. Waduh, Soalnya saya kan tidak bisa waduh, merasakan bahaya. gimana sih alam yang benar-benar indah dan asli itu kayak apa. Waduh. Tidak bisa merasakan. Iya, betul, Jadi Pak Heri. kita tuh penting banget ya teman-teman ada kajian lingkungan yang matang gitu sebelum proyek ini jalan. Waduh. Mengapa? Jadi kita harus membarengi antara pembangunan dan juga pemeliharaan alam. Agar gimana? Indonesia ini terkenal dengan alamnya begitu indah. Ah iya betul. Saya jadi ingat nih dengan salah satu dosen Pak Heri, Iya. ketika kita ingin menjalankan suatu kebijakan atau dari kita jadi masyarakat, kita tuh harus dibarengi dengan rasa cinta. Betul, Pak Heri. cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kita Berarti tuh- cinta dengan siapa Wes, ya? ada cinta, tapi sayangnya aduh Pak Heri kayak nih yang baru mengalami tentang cinta Ada ya. ya nih baru-baru juga ya dapat cinta. Oh, siapa tuh Pak Heri? Ada deh. Teman-teman rahasia ya. Rahasia ya, Kalau teman-teman. tahu boleh lah DM Boleh kami. DM, Oh, ada. sih. Siapa tahu ada yang mantan juga nih. Ada nih ya. Ada ya, ada kali. Mungkin orang yang saya cintai juga ada di sini. Oh, kan? ada di sini. Ada. Waduh. Ya, mungkin teman-teman udah tahu mungkin. ya. Waduh, ya waduh saya jadi ikut. Aduh. Coba harus gini. Iya, iya. Kita lanjut lagi Pak Heri gimana Gimana dampak positifnya juga nih. Oh, ada dampak positifnya Tentunya ya. juga. Jadi Oke. kita jangan selalu menganggap pemerintah itu melakukan ini semua pasti Oh. jelek semua gitu, negatif semua. Betul. Enggak. Pemerintah juga pasti melakukan hal yang terbaik untuk Oh, kita. jadi- Jadi kita sebutkan apa sih yang baiknya. Contohnya misalnya MRT di Jakarta nih. Kak. Jakarta. Betul sekali. Banyak orang yang terbantu Kawira mobilitasnya. Iya, mobilitasnya. Yaitu jalan tol mempersingkat waktu perjalanan antar kota, pelabuhan iya. baru memudahkan distribusi barang. Jadi sesuatu yang mungkin kita lakukan dengan cukup waktu yang lama, jadi dipersingkat oleh itu Oh, oleh iya. infrastruktur tersebut. Iya betul Pak Heri, tapi bahkan proyek yang positif ini pasti ada juga lah ya Pak Heri, bisa punya dampak kecilnya lah dari dampak negatifnya. Betul Bisa sih. MRT bikin beberapa warung di pinggir jalan jadi tutup ya Ya, teman-teman, karena proyeknya panjang sekali ya Pak Waduh, Heri, yang lama sekali ya. padat juga. Betul sekali. Begitu. Iya nih, makanya nih Kawira dan teman-teman, makanya penting banget untuk menyimbangkan pembangunan dan Iya, iya. perlindungan masyarakat. Oh. Jadi bukan cuma cepat selesai, tapi juga tetap adil. Jadi biar apa? Biar kita semua tidak merasa dirugikan, tapi ada diuntungkannya juga Kawira. Gitu. Jadi udah dicukupkan saja Pak Heri sampai Cukup sini ya. aja ya. Mungkin terlalu lama ya. Iya, saya kawan-kawan. juga haus dari tadi. Iya, Pak Heri. aduh, ini haus juga. Aduh, jadi terima kasih teman-teman sudah mampir dan sudah datang di podcast kami tadi apa? Hewir Balik Mual Balik. Dadah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya.